Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar matematika mengenai bentuk akar. Nah, bentuk akar apa sih? Bentuk akar itu biasa disebut dengan inversi dari perpangkatan. Simbolnya biasanya kayak gini nih. No, diperhatikan. Ini inversinya dari bentuk perpangkatan. Nah, hubungan dengan bentuk akar dan juga perpangkatan, hubungannya itu kayak gini. Akar P, contohnya adalah akar P, kita simbolkan P, dikalikan akar P, berarti ketika akar ketemu akar, di dalamnya P, akarnya akan hilang, maka akan timbullah notasi P gitu ya. Ini hanya P itu notasi. Contoh lagi juga jika nanti notasinya kita mau A gitu ya, dia kalikan lagi dengan akar yang A, berarti dia akan menjadi A, bentuk akarnya hilang. Jadi P atau A itu hanya sebuah notasi. Nah, kalau hubungannya dengan perpangkatan, P pangkat setengah, contoh ada P pangkat setengah, itu kalau diakarkan, inversinya ada simbol akar, dari setengah ini ada simbol akar, P-nya di dalam, gitu ya, untuk intonasinya. Untuk notasinya, jika tadi juga dinotasikan A, contoh A, berarti kalau ada setengah pangkat setengah, berarti akar di dalamnya ada A. Ini kan masih dijelaskannya masih notasi-notasi aja ya. Coba deh kita realkan dengan ada angka. P-nya kita bentukkan angka. Contohlah P-nya kita angkakan 2, dikalikan dengan akar 2, kan P sama P ya, P-nya 2 berarti hasilnya P, berarti hasilnya adalah 2. Gitupun nanti kalau dengan perpangkatan, ada setengah, P-nya setengah, berarti P-nya kita andaikan 2, dipangkatkan setengah, berarti ada akar, P-nya adalah 2. Ini masih bentuk-bentuk yang paling sederhana. Cuman bagaimana jika angkanya lebih kompleks? Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Contoh ada angka di dalam akar itu 18. Kalian mesti ingat perkalian. 18 itu salah satunya adalah 9 kali 2. Berarti akarnya kita tulis 9 dikali 2 di dalam akar. Nah, ini kalau kita pisahkan berarti menjadi akar 9 dikalikan dengan akar 2 ya. Ini kan sama. Nah, akar 9 kalian ingat, dulu akar 9 itu pasti nilainya adalah 3, sedangkan akar 2 tidak ada. Udah pasti nilainya akar 2, jadi sama dengan 3 akar 2. Jadi dalam menyederhanakan kalian harus ingat, contohnya kayak akar 9 3, nanti akar 4 2, akarnya 16 4 gitu ya. Coba contoh yang lain. Ini akar 18. Kita contohkan akar 12. Nah, 12 itu perkaliannya salah satunya 4 kali 3 kan ya? Gitu, 4 kali 3. Dalam akar 4 kali 3. Akar 4, nih kalian udah ingat akar 4 nilainya 2, berarti akar 4 kita pisah dikali akar 3. Itu akar 4-nya adalah 2, akar 3 tidak ada, berarti langsung akar 3. Agar lebih mudah mengingatnya lagi, kan emang bilangan perpangkatan berhubungan dengan bentuk akar. Kalau akar 42 itu sama aja berinversi dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 pangkat 2, 4 dikali 4 gitu kan. Kemarin dibilang perpangkatan 4 kali 4 karena ada 2 kali sama dengan 16. Nah, semoga sudah mengingat kembali ya, karena bentuk akar berhubungan dengan bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan mengoperasikan bentuk akar yang sejenis. Nih, kayak gimana sih bentuk akar yang sejenis? Contohnya ada notasi M. Ini notasi aja ya. M ada di dalamnya akar A, ditambah atau dijumlahkan dikurangi dengan N, dalamnya akar A. Nah, ini nih yang disebut dengan bentuk akar sejenis. Di dalam akar ada notasi A. Di dalam akar yang ini juga ada notasi A, berarti kan A sama A bentuk akar yang sejenis. Ketika dijumlahkan atau dikurangkan, maka bisa penghitungan cara pengoperasiannya M ditambah atau dikurangi dengan N, tutup kurung akar A, gitu. Ini kan tambah kurang gitu ya, jumlah kurang. Contoh kita langsung pakai angka, M-nya kita angkakan 4. A-nya kita angkakan 5, kita tambahkan gitu ya, kita tambah, kita jumlah, N-nya kita buat angkanya 2, A-nya karena sesama bentuk yang sama berarti sejenis, A-nya udah
dinotasikan 5, berarti di sini juga 5 gitu ya. Barulah berlaku operasinya dengan yang sama. M tambah N, berarti M-nya tadi 4. Ditambah, karena ini soalnya dicontohkan tambah, N-nya ditambah 2. Tutup kurung akar A. A-nya tadi adalah 5. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti 6 akar 5. Begitu dengan pengurangan. Kita pakai yang sama deh angkanya. 4 akar 5, cuman kita kurangin gitu ya. 2 akar 5. 4 akar 5 dikurang 2 akar 5. Berarti langsung deh M-nya 4. N-nya 2, tutup kurung, karena dikurang gitu ya, akar 5, berarti 4 dikurangin 2, hasilnya 2 akar 5. Ini salah satu bentuk contohnya. Nah, ini kan konsep yang penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan konsep yang perkalian dan pembagian? Kita notasikan A gitu ya. A, akar A dikalikan akar B gitu ya. A, B, ada kali, berarti jadinya A kali B di dalam bentuk akar gitu ya. Ini yang sederhana. Jika dinotasikan juga pakai M yang tadi deh, ini ada M gitu kan di penjumlahan, kita notasikan ada M akar A dikalikan N akar B. Gimana ngaliinnya? Berarti yang di depan akar ini M kali N, M kali N gitu ya, MN, tutup kurung, di dalamnya adalah A dengan B, berarti di dalamnya nanti juga dikalikan A dikali B. Nah, kita contohkan nih yang ini nih, pakai angka deh kita contohkan. Angkanya akar A, A-nya kita simbolkan not 2 gitu ya, angkanya 2. Dikalikan B-nya kita buat angkanya 3, berarti kan tinggal sama dengannya itu sama dengan akar A kali B, berarti A-nya tadi 2, B-nya adalah 3 gitu kan. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6, akar 6. Dicontohkan lagi nih, untuk yang M, ada M-nya deh, kita contohkan pakai angka. Angka M-nya misalkan 4, akar 3 deh, A-nya 3 dikali N-nya 5, B-nya adalah 2. Berarti kan M kali N nih sama dengan M kali N. M-nya 4, berarti 4 dikalikan N, N-nya 5. Ini 5. Di dalam akar A, A-nya ini adalah 3 gitu kan. 3 dikali B-nya, tuh kalian lihat itu adalah 2. Nah, udah sampai sini. M kali N, 4 kali 5, 4 kali 5, 20. Di dalam akar A kali B, A-nya 3 dikali 2, B-nya 3 kali 2, 6, berarti 20 akar 6. Nah, ini kan yang perkalian. Lanjut deh, kita yang ke pembagian. Pembagian gimana? Akar A gitu ya, akar A dibagi akar B gitu. Nah, kalau angkanya contoh yang lebih kompleks deh angkanya. Kalau ini kan tadi berarti A bagi B gitu ya, di dalam akar A bagi B. Contoh angkanya, misalkan A-nya adalah 60 nih, angkanya yang agak gedean dulu deh sekarang. 60 dibagi B-nya kita buat angkanya 5. 60 dibagi 5 gitu ya, A bagi B. 60 bagi 5 kalau udah kalian hitung adalah 12, berarti akar 12. Kita pakai konsep yang menyederhanakan nih, 12 itu masih bisa disederhanakan. 12 itu 4 kali 3, berarti 12 di dalamnya sama dengan akar 4 kali 3. Disederhanakan, akar 4 itu adalah 2 akar 3 gitu ya, sama nih, udah dicontohkan tadi salah satunya biar disambungkan, dikaitkan dengan yang ini. Bila angkanya besar bisa disederhanakan kembali. Sampai sini dulu ya konsepnya, berarti yang ini tadi ada perkalian, ini adalah pembagian. Kita udah belajar pada pertemuan kali ini bentuk akar, yang hubungannya bentuk akar dengan perpangkatan, gimana cara menyederhanakan bentuk akar, mengoperasikan bentuk akar yang sejenis itu dengan jumlah kurang, perkalian dan juga pembagian. Semoga kalian paham, dipahami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.